Sehari sebelumnya, nelayan menemukan 2 jasad berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joseph Naisoi mengatakan korban jiwa akibat bencana banjir bandang yang menimpa sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Ridan Rizkiansyah. Dari kemarin udah 4 hari cuaca buruk, hujan, badai, setiap hari kayak gini. Mau penyaluran ke lokasi titik bencana Ileape. Batu-batu besar itu dari atas baru turun waktu kejadian bencana. Kebayang nggak? Sebanyak ini, sebesar-besar ini, dan rumah di belakang sana banyak yang hilang. Dan tim jelajah Masjid Nusantara tetap menjalankan misi membangun masjid hingga selesai. Nobody gonna stop for me. Here we go. Here we go. Halo Sobat Masjid, di episode kali ini kita akan menjelajah ke Indonesia bagian timur. Pengen tahu nggak? Kita kira-kira ke daerah mana ya? Makanya ikuti terus perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masjid, orang-orang baik di seluruh Indonesia. Kok gambarnya goyang-goyang ya? Ya iyalah, saya sekarang sudah berada di atas speedboat. Dan sekarang ini tepat di depan pelabuhan Larantuka. Ya, sekarang saya udah di Larantuka, NTT. Dan kita bakal berlayar ke pulau seberang, Pulau Lembata. Itu sekitar 1 atau 2 jam. Katanya, saya juga belum pernah. Dan kita akan mencari titik atau spot masjid yang akan kita bangun. Lagi-lagi seperti biasa, saya juga tidak tahu tempatnya seperti apa. Apakah itu nanti melewati hutan lagi, gunung, jurang, tebing kayak waktu itu di Pulau Buru? Saya nggak tahu. Yang jelas kita akan menuju ke Pulau Lembata dan kita akan cari atau temukan spot yang pas untuk kita bangun sebagai masjid. Lagi-lagi seperti biasa, saya tidak ada capeknya untuk mengingatkan semua saudara-saudaraku orang baik di seluruh Indonesia untuk selalu berdonasi di Yayasan Masjid Nusantara, karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu yayasan pembangunan masjid di seluruh Indonesia yang sangat terpercaya, karena kami sudah membangun sekitar 125 masjid di seluruh pelosok Indonesia dan lebih dari 500 renovasi masjid dan musola di seluruh Indonesia. Gak sabar nih. Ini kapal kapan berangkatnya? Yuk, yaudah kita berangkat yuk. Yayasan Masjid Nusantara hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Transportasi yang ada di sini untuk menyeberang ke Pulau Lembata adalah menggunakan speedboat, atau ada lagi opsi lain yaitu perahu kayu yang ukurannya besar. Tapi kalau pakai perahu kayu kita bisa menempuh sekitar 3 jaman. Lumayan lama ya. Makanya kita pakai speedboat. Jadi waktu yang dibutuhkan cuma kira-kira 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Lembata. Nah, saat ini hanya ini transportasi yang tersedia hari ini. Sepanjang perjalanan saya sangat menikmati, apalagi pemandangan di sekitar saya melintas. Keren banget, kalian bisa lihat tuh. Akhirnya 1,5 jam gak kerasa. Begitu sampai, langsung disambut sama anak-anak melompat. Bahagia banget ya mereka. Alhamdulillah, sekarang kita udah sampai di Pulau Lembata.
Tadi perjalanan kapal sekitar 1,5 jam. Sampailah di Pulau Lembata ini, tapi untuk menuju spot pembangunan masjid sepertinya masih ya 3 jam lah perjalanan. Dan itu saya juga nggak tahu nanti bakal seperti apa medannya. Gunung, bukit, lembah, sungai, nggak tahu. Yuk kita jalan sekarang aja, keburu cuaca semakin gelap. Bismillah. Satu Lembata, satu NTT, satu Indonesia. Itulah semboyan masyarakat Lembata ini. Nah, Lembata ini adalah salah satu nama dari gugus kepulauan di Kabupaten Flores Timur. Letak Lembata berada di pulau kecil yang terletak di bagian timur. Udah kebayang kan gimana perjalanan saya sampai sini? Dari laut kita menggunakan jalur darat. Ya kurang lebih sekitar 3 jaman lah untuk sampai ke tempat yang kita tuju untuk pembangunan masjid. Mulai dari jalur aspal, batu, hingga tebing kita lalui. Kayak Ninja Hattori ya. Mendaki gunung, lewati lembah. Tapi ya sekali lagi lah, Pulau Flores ini adalah surga keindahan. Jadi mau sepanjang apapun jalan yang kami lewati, seperti apapun medan yang kami lalui, tetap aja semuanya indah di Pulau Flores. Ntar dulu. Intermezzo. Nggak tahan nih karena nemu spot yang keren. Boleh lah saya foto-foto dulu. Sebenarnya malu sih sama sobat masjid. Tapi ya gimana lagi. Oke, gimana kalau perjalanan kita lanjut? Gas! Kenapa sih kita harus membangun masjid di desa Horsal ini? Nih, alasan yang pertama adalah karena di desa Horsal ini adalah salah satu desa dengan mayoritas penduduk itu non-muslim. Tapi masih banyak juga muslimnya. Nah, kehidupan antara muslim dan non-muslim di sini itu sangat harmonis. Dan alasan yang kedua kenapa membangun masjid di sini adalah karena masjid dari sini itu tempatnya jauh. Ada sih tapi jauh, makanya tempat ini insya Allah strategis untuk kita bangunkan masjid. Karena selain untuk tempat sholat, masjid ini nantinya bisa dipakai untuk anak-anak mengaji. Karena selama ini mereka mengaji itu pakai rumah warga, numpang rumah warga. Bahkan kalau cuaca nggak mendukung, listrik di sini pun sering padam. Wah. Alhamdulillah udah sampai kita di Dusun Horsal. Indah banget. Masya Allah. Ya di sana udah ramai deh. Udah langsung ke sana. Assalamualaikum. Ramai nih, udah ramai. Ya, oh tahan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara penjemputan rombongan Masjid Nusantara di Dusun Horsal, Desa Galuring, Kecamatan Omisiri, Kabupaten Lembata. Iya, tadi setelah ini sapaan adat di Dusun Horsal, saya langsung dikasih gunting nih untuk gunting pita. Semoga semuanya dimudahkan untuk pembangunan masjid di sini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Masjid Nusantara diterima oleh Bapak Kepala Desa bersama tokoh umat. Sini pinang lagi bos. Wah merah nih bakal nih. Apa? Yang mana? Ambil itu. Ini? Iya, ini duluan. Ini atau ini? Itu dulu, dua-duanya. Dua-duanya? Terkabur. Ketemu ini lagi. Waduh, jangan pada ketawa ya. Ini dikunyah langsung bareng dua-duanya. Bareng kapur. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tanda. Ada nasinya, Bu? Enggak ada. Nggak pakai nasi ternyata. Ini baru nih bagian yang paling saya suka.
Apalagi kalau bukan nari bareng mama-mama di sini. Urusan nari-nari gini mah saya jagonya. Oh, selalu ada tari-tarian dan punya sirih pinang kalau kita keluar di Indonesia sebelah timur. Capek juga ternyata ya. Ibu tadi ini namanya tari-tarian apa? Sokahedong. Coba ibu sini. Ibu sini. Namanya tari-tarian Sokahedong. Itu untuk Sokahedong budaya Kedah. Bapak. Kalau ada tamu. Penjemputan tamu-tamu. Oh iya gitu. Ini bibir saya udah merah belum? Sama seperti ibu. Coba. Selamat datang di Balauring. Balauring merupakan salah satu desa di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Desa Horsal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah sobat, di desa ini merupakan titik pembangunan masjid yang akan kita kerjakan. Masyarakat di Desa Horsal hampir 60% adalah non-muslim dan 40%-nya muslim. Tapi toleransi di desa ini keren banget. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di sini selain nelayan adalah berkebun. Dan suku yang terkenal di Balauring adalah suku Flores. Jadi anak-anak di sini main dorong-dorongan ban, kagak ada gadget-gadgetan atau apa PS kagak ada. Ini aja mereka udah bahagia nih, gua ajarin. Susah. Diketawain saya, nggak bisa kan? Coba kasih contoh. Baru sampai Balauring, tapi lihat nih, mereka main apaan ya? Kayaknya bahagia banget. Coba deh, saya mau ikutan. Bisa pakai pukul begini, boleh dah. Gitu. Hebat. Sederhana bahagia mereka bos. Tinggal beli ban atau nemu bisa bermain. Mantap. Cuma satu ban yang sesederhana ini sobat. Ketika anak-anak di kota sibuk main gadget, berurusan dengan kuota, tapi di sini sisi kreatif mereka luar biasa. Coba lihat. Cuma dengan ban motor bekas aja, mereka bisa sangat bahagia. Lihat tuh. Gua udah ganti knalpot. 1, 2, 3. Saya kalah. Mereka sudah terlatih, bos. Belakang view-nya laut. Terus ada bukit-bukit hijau dan di bawah kan dipanggil misalnya. Yuk kita syuting sana dulu. Kita panen jagung. Ayo siapa mau ikut? Ayo. Katanya sekarang sih lagi musim panen jagung. Saya jadi pengen tahu nih, kayak gimana panen jagung di sini. Kira-kira sama nggak ya sama di tempat kita? Ini pas banget nih sore ini. Saya sedang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu dan warga sini pada panen jagung. Coba kita ikut panen, bantuin kalau bisa sambil ngobrol-ngobrol. Coba yuk. Assalamualaikum ibu bapak. Silakan dilanjut. Lagi pada panen jagung ya? Mantap.
Ibu, boleh saya ngobrol sebentar? Boleh. Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Hajira. Biasanya kalau panen jagung setahun berapa kali, Bu? Satu kali setahun. Biasanya dijual per kilo harga berapa? Tidak dijual. Oh, tidak dijual. Karena banyak yang rusak. Oh, banyak yang rusak. Makan saja. Untuk makan saja. Berarti mayoritas orang sini makannya jagung ya? Bukan beras, bukan padi. Beras itu hanya tambahan. Beras hanya tambahan, tapi utamanya jagung ya? Oh gitu, ya. Musimnya memang sedang jelek atau karena apa tuh, Bu? Karena panas matahari. Terlalu panas? Terlalu panas. Oh iya. Jadi semuanya mereka panen jagung itu tidak dijual, tapi untuk dimakan sendiri, seperti Ibu tadi bilang. Berarti mayoritas ini kebanyakan selain nelayan, mencari ikan sambil menanam jagung, bertani. Nah, sekarang bagian saya nih buat bantu-bantu mama untuk panen jagung. Ini lumayan berat guys, beneran berat. Tapi nggak apa-apa lah kalau buat mama. Seberat apapun akan saya angkat. Ya kali aja bisa jadi calon menantu. Hai. Beginilah mata pencaharian di sini. Jadi ini sangat bergantung pada cuaca. Kalau buruk, hasil panen jagung juga bisa buruk. Begitupun dengan nelayan. Badai, hujan sangat mempengaruhi penghasilan mereka. Tapi mereka selalu bersyukur masih bisa panen. Seenggaknya masih ada buat bahan makanan. Ya, jadi sebagian selain mereka nelayan cari ikan, beberapa ada yang memanfaatkan ladangnya buat bertanam jagung. Walaupun musimnya jelek, hasilnya juga tidak maksimal, tapi semoga panen kali ini berkah ya. Bisa buat makan sekeluarga dan ya bisa buat bertahan lah. Amin. Yuk lanjut lagi. Ini sekarang sebenarnya kita mau gotong royong bersih-bersih di tempat yang mau dibangun masjid. Tapi lihat deh, badai, angin, hujan, dan memang kita sekarang kesini tuh tepat pas NTT lagi banyak musibah, bencana, tanah longsor, air bah, badai. Karena kita sekarang di sini nih sekitar tanggal 3, 4, 5, 6. Memang pusaran anginnya tuh di NTT. Ya ini juga Allah yang kasih ya, qadarullah. Semoga semua cepat membaik dan semua saudara-saudara kita yang kena musibah juga segera dapat bantuan. Dan kita pembangunan masjid di sini juga mudah-mudahan lancar. Amin. Semoga badai ini cepat berlalu dan semoga masyarakat bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah, akhirnya hujan pun reda. Saatnya saya dan warga bersiap membersihkan lahan untuk pembangunan masjid. Nah, sebelum berkegiatan, kita awalin dulu dengan berdoa. Biar semuanya insya Allah berkah. Amin. Kami sangat bersyukur dan lindungilah kami semua agar
perjalanan pembangunan masjid ini dapat berjalan dengan baik. Kepadamu kami mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata mereka sudah mulai duluan karena cuaca sedang baik, maksudnya sedang terang, tidak hujan lebat, badai. Kita mulai gotong royong sekarang. Yuk. Tua, muda, anak-anak, semuanya turun untuk membantu. Seindah ini kekompakan warga di sini. Bayang nggak? Ini masjid tuh tempatnya di ketinggian, di bukit. Nanti kalau jadi, hadapnya ke sana. View-nya, Masya Allah, keren banget. Gimana perasaan kalian? Besok di sini bakal ada masjid, senang tidak? Senang. Bener nih, senang? Senang. Besok kalau masjidnya udah jadi, kalian janji sama kakak rajin ngaji di sini, oke? Ngaji. Besok kalau kalian kesini masjidnya sudah jadi, kalian tidak ngaji, jewer. Oke? Oke. Tos dulu dong. Alhamdulillah, anak-anak pada seneng banget ketika tahu bahwa di sini akan dibangun masjid. Semoga anak-anak di sini akan rajin beribadah dan insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Hari ini kita akan memulai untuk acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Horsal ini. Keren sih, warga antusias banget. Bahwa kami niat kesini memang untuk menghadirkan masjid, akan membangun masjid. Oleh sebab itu kami mohon bantuannya supaya semuanya berjalan dengan lancar, baik, dan saya sangat bangga, sangat bersyukur dan sangat bangga terhadap Indonesia yang mempunyai semua keanekaragaman agama, yang kita semua bisa rukun, damai, toleransi bersama-sama. Yang bikin saya bangga di Desa Horsal ini kan mayoritas atau hampir 60%-nya adalah masyarakat non-muslim dan 40%-nya muslim. Tapi toleransi di sini keren banget, juara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peletakan batu pertama. Alhamdulillah, akhirnya peletakan batu pertama di Desa Horsal ini selesai. Semoga pembangunan masjid ini lancar dan bisa menjadi tempat yang nyaman untuk warga muslim di sini beribadah. Amin. Dan di Dusun Horsal ini baru ada satu gereja Katolik, dan masyarakat sangat berharap sekali, baik itu dari muslim maupun non-muslim, bisa ada juga masjid di sini. Karena proses toleransi tadi itu adalah bahwa ada kawin mawin di antara mereka, sehingga mereka sangat berharap saudara muslim mereka juga yang dari Katolik itu mengharapkan bahwa saudara muslim mereka itu bisa juga ada masjid untuk mereka beribadah. Di Dusun Horsal ini, karena tadi seperti dalam saya itu bahwa kami ini sepertinya kerinduan terjawab, karena di sini sudah ada gereja, kerinduan ada masjid, berarti sangat berterima kasih sekali karena di sini ada umat muslim juga, lalu mungkin fasilitas sarana peribadatannya jauh dari dusun ini, sehingga bersyukur sekali karena dengan adanya pembangunan masjid Nusantara sini, sehingga kerinduan umat untuk beribadah itu mungkin tadinya mungkin agak segan karena mungkin jauh jaraknya, tapi sekarang sudah dibangun di sini, berarti pelayanan umat pelayanan sarana peribadatan dengan umat itu semakin dekat.
Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Dari kemarin udah 4 hari cuaca buruk, hujan, badai setiap hari kayak gini. Boro-boro mau dapet ikan, nelayan aja nggak ada yang berani melaut. Dan ini air muara juga turun semua ke laut semua, jadi warnanya coklat nih air laut, saking banjirnya. Semalam kita tidur juga gede banget hujannya, petir, kilat, hujan badai deh nggak karuan. Karena memang rumah yang kita tidurin itu di bener-bener bibir pantai, kita buka pintu aja udah air. Kami dapat info nih bahwa jalan keluar kita dari Balauring ini terputus. Jadi akhirnya saya dan tim mencoba melihat kondisi wilayah dekat kita yang terdampak oleh banjir bandang di NTT ini. Dan ternyata bukan cuma wilayah dekat kita saja. Namun bencana ini menyebar di beberapa titik di NTT. Ya Allah. Ini akibat hujan deras, tanah longsor, terus sungai-sungai pada meluap. Jalan pada terputus. Kita harus ada apa? Harus turun dari kendaraan. Tadi malam air pasti sampai sini nih. Ini sampah-sampah banyak banget. Yang listrik ada beberapa yang roboh miring, kabelnya sampai hampir sampai tanah nih. Juga pohon-pohon pada tumbang, sampah-sampah mungkin di jalan segini kali hari ya tadi malam. Nih pohon segini gede, anyut. Ini anyut ya, bukan roboh, anyut. Sebelah sana ada rumah yang jebol juga. Nggak tahu seberapa tingginya banjir bandang semalam. Jadi ini akses jalan menuju desa yang akan kita bangun masjid. Jembatannya longsor, jembatannya hilang. Untung masih ada satu jembatan lagi, jadi 2 akses gitu kan. Kalau misalnya ini putus juga, nggak tahu kita bisa pulang apa enggak. Semoga beberapa hari ke depan nggak hujan lagi ya, maksudnya tidak longsor lagi apapun cuacanya itu. Yang jelas ini udah hilang jembatannya.
Semoga pembangunan masjid yang akan kita mulai di Desa Horsal bisa berjalan lancar dan cuaca mendukung, tidak ada badai, banjir, hujan lagi, dan cepat selesai ya, biar bermanfaat buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah, kami bersama tim selamat dari terjangan badai ekstrim Seroja yang menerjang NTT pada 2 April lalu. Karena kami berada di persis di titik bencana ini, kami langsung bergerak cepat dan menyalurkan bantuan sembako dan fidyah untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Dan tentunya ini adalah titipan kalian semua, sobat-sobat Goibku yang baik hatinya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jadi kita mau penyaluran ke lokasi titik bencana. Di mana? Anda kok namanya? Hah? Ileape. Ada lumayan beberapa ratus pack sembako sama macam-macam isinya. Alhamdulillah, lagi dan lagi banyak orang baik yang menitipkan bantuan kepada kita. Yang tadinya tujuan awal kita kesini adalah membangun masjid, namun karena keadaan yang memaksa kita seperti ini, akhirnya kita turut serta membantu para warga yang terdampak oleh banjir bandang ini. Sampai di lokasi Ileape saya kaget. Banjir bandang di sini selain membawa pasir, tapi yang paling parah adalah turunnya batu-batu yang sangat besar dari atas gunung dan menyapu bersih pemukiman warga sekitar. Astagfirullahaladzim. Jadi material batu-batu besar ini baru turun kemarin pas kejadian, pas banjir bandang. Kebayang nggak? Sebanyak ini, sebesar-besar ini, dan rumah di belakang sana banyak yang hilang. Ke atas tuh lihat, rata semua dengan batu, material-material besar yang baru turun pas bencana datang. Bruk. Masih ada korban yang belum ketemu kah? 10. Masih 10 belum ketemu. Berarti tertimbun material-material batu ini ya? Dulunya banyak rumah berarti di sini. Rata semua, tertimpa. Ya, itu udah dari hari apa? Tanggal 4. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah 6 hari. Masih ada 10 yang belum ketemu. Cari terus sama alat berat sambil meratakan itu material-material batu. Alhamdulillah, bersyukur banget. Terima kasih para donatur dan para orang baik di seluruh Indonesia. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga yang terdampak, saudara-saudara kita di sini. Rasanya senang. Ya mungkin bantuan yang kita berikan, saya yakin pasti tidak akan mengobati luka atau trauma warga di sini. Tapi paling tidak sedikit saja kita sudah bergerak untuk membersamai saudara-saudara kita di sini. Terima kasih semuanya. Bangun. Peresmian kak. Bangun. Saat jam berapa? Saat bentar lagi.
kita kemana? Mana lagi? Cek vaksin, PCR, boarding pass. Ke Kupang dulu ya? Iya, Kupang dulu. Kupang habis itu ke Lauleba, Lembata. Lauleba. Biar gue yang pegang. Aduh, masih ngantuk. Jadi sekarang jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kemarin kita sudah terbang dari Makassar ke Surabaya, transit di Surabaya. Lama transitnya, 15 jam kalau nggak salah. Nah sekarang kita lanjut jalan, nggak jalan ding, naik pesawat. Sekarang lanjut flight ke Kupang. Pesawatnya jam 6 nanti. Kita bermalam di bandara. Kita berangkat sekarang. Bismillah. Alhamdulillah sekarang udah sampai Kupang, tapi semoga kita tetap nyampe di pesawat selanjutnya karena setengah jam lagi terbang. Ya, terima kasih. Ya. Dan kita belum check-in. Semoga masih dapat pesawatnya. Ayo. Kita harus ngambil bagasi dulu. Jadi kita pecah 2 tim. Yang satu ngambil bagasi, yang satu check-in. Udah kelar bagasinya, tinggal nunggu kabar check-in nih. Nggak tahu anak-anak udah berhasil check-in apa belum. Gimana, aman? Aman. Jadi kalau ketinggalan pesawat, kelar udah. Selesai kita, harus nunggu lagi berhari-hari. Alhamdulillah sudah sampai di Pulau Lembata. Setelah kita kejar-kejaran waktu, pesawat dari Surabaya ke Kupang, Kupang ke Lembata, akhirnya alhamdulillah kita berhasil melewati rintangan yang pertama. Bandaranya kecil jadi tempat bagasinya pun juga cuma segitu tuh nih. Jadi di Bandara Lauleba ini, Pulau Lembata, menurut gue satu-satunya bandara yang nggak ada yang nawarin taksi. Biasanya ketika kita turun bandara tuh semua pada nawarin taksi ya, tapi di sini nggak ada. Kita yang nyari sampai ke sono kemari. Bang taksi bukan, buset. Nggak ada di sini taksi, nggak ada. Kita yang nyari sendiri. Saking sepinya nih, lihat. Oke, sekarang kita siap menuju perjalanan menuju ke peresmian masjid. Bismillah. Jadi besok kita insya Allah mau peresmian masjid di Desa Wowong, Kecamatan Omesuri. Semoga saya nggak salah sebut nama ya. Di Pulau Lembata, NTT. Bandar udara namanya Wangunopito. Gokil. Semoga besok dimudahkan dan cuaca bagus. Pokoknya semoga keren kontennya. Sekarang kita mau jalan ke tempat peresmian masjid. Sekitar 3 jam perjalanan. Memang jauh sih, tapi insya Allah tidak akan membosankan karena landscape-nya yang keren. Kanan kiri pantai, di sebelah ke sana ada gunung api, sebelah sana ada gunung api. Jadi ada beberapa gunung api yang aktif di sini. Yolah kita berangkat.
Ini kalau saya nggak salah sebut ini di desa atau di dusun Wowong. Iya bener. Wowong di Wowong. Dusun Wowong. Jadi perjalanan lebih jauh 1 jam dari Balauring yang kemarin. Tapi jangan sedih. Di sini saya nggak sendiri. Saya ditemenin oleh Sri Kandi Pulau Lembata. Tada tuh. Halo. Kan? Kita aja lu. Nah, cewek-cewek tangguh, relawan-relawan tangguh yang tanggap dengan bencana, dengan kemanusiaan, segala macamnya deh. Jadi mereka membersamai peresmian masjid kita di Wowong, Lembata. Kita lihat nanti seperti apa. Saya pun belum pernah ke sana. Emang ya, di season 2 ini semua episode selalu pakai mobil pickup. Aduh. Ini udah sampai deh. Kayaknya tuh bau-bau masjid baru khas arsitektur Mas Lutfi deh. Tuh masjidnya tuh, ya kan warga udah berkumpul nih. Dan kalian lihat tuh sobat masjid, masjidnya di pinggir pantai banget. Dan gua yakin ini pantai nggak pernah tersentuh oleh wisatawan. Itulah serunya membangun masjid ke pelosok negeri sobat. Dengan pesona alam dan view yang luar biasa. Indonesia. Ayo, bunyi-bunyi nih. Bener. Tuh udah rame sih. Udah rame tuh. Tuh udah ada suara-suara gendang kan ya biasanya. Tari-tarian tabuhan apa namanya Mas Haris? Gong gendang. Tarian kedang. Tarian kedang, sambutan kalau ada tamu yang datang. Ibu pada pakai rumput nih. Ramai banget. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dan saya disambut oleh tarian kedang. Semoga saya nggak salah sebut ya spellnya. Ini adalah penyambutan tamu di daerah sini. Saya baru pertama kali nih disambut pakai tarian kedang. Dan uniknya lagi, mereka nari pakai rumput. Baru tahu saya ternyata rumput ada manfaatnya juga di sini. Aduh, ada-ada aja warga di sini. Yang penting saya nggak dikira sapi aja deh. Kami sangat berterima kasih atas seluruh tim dan seluruh donatur, seluruh relawan di Masjid Nusantara sendiri. Terima kasih banyak, mungkin dengan kebaikan segala macam materi yang diberikan kepada kami tidak bisa balas. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang ada, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan qadarullah, alhamdulillah, saya dan tim kami semua bisa bertemu ibu bapak di sini yang ternyata ada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita di pelosok Indonesia. Di desa Wowong ini, di Kecamatan Omisori, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jadi ibu bapak, kalau kami pembangunan Masjid Nusantara itu seluruh Indonesia sudah lebih dari sekitar 124 masjid di seluruh Indonesia. Tapi untuk renovasi masjid dan musola seperti di desa Wowong ini adalah sudah lebih dari yang ke 500 lebih. Jadi ini masjid yang ke 500 lebih
kita renovasi di seluruh Indonesia. Dan setelah ini dengan bersama-sama kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan Masjid Rahmat Wowong ini yang berada di Desa Wowong, Kecamatan Omisuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dibangun, Masjid Ar-Rahman ini kondisinya nggak layak deh pokoknya. Ya sempat direnovasi sih oleh warga sini swadaya. Tapi sayangnya pembangunan bertahun-tahun itu nggak pernah selesai. Dana dari hasil patungan warga yang pendapatannya pas-pasan nggak cukup buat beli bahan bangunan. Alhasil masjidnya setengah jadi. Ya meskipun bentuknya belum sempurna, mereka tetap menyebutnya sebagai masjid kesayangan dan menjadi masjid kebanggaan warga muslim di Desa Wowong ini. Tapi sekarang alhamdulillah masjidnya udah terbangun berdiri dengan kokoh. Kebayang nggak betapa bahagianya mereka bisa beribadah di masjid yang layak, yang sejak dari dulu kala mereka rindukan. Semua berkat uluran tangan sobat-sobat goibku semua. Terima kasih ya. Punya masjid lagi di desa. Kami mencintai yang begitu megah, yang begitu indah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebuah penantian panjang dari warga Desa Wowong. Akhirnya mereka punya masjid yang layak. Gua nggak bisa nahan air mata nih. Please, kameramen jangan colong-colong gambar gua ya. Lagi nangis nih. Bahagia banget ngelihat mereka ketika sujud syukur setelah peresmian masjid di sini. Semoga warga di sini bisa menjaga masjid ini dengan baik dan memakmurkannya. Amin. Ini perjalanan kita terjauh untuk saat ini. Kita terbang naik pesawat, sekali jalan 4-6 kali naik pesawat, transit berhari-hari ke sana kemari antar pulau. 3 waktu Indonesia kita datangin, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Dan ini saat ini adalah tempat peresmian masjid terjauh kita. Kita sholat berjamaah dengan warga di sini. Anak-anak kecilnya banyak banget. Antusias. Senang sekali ngelihatnya. Salah satu mimpi gue adalah semoga anak-anak ini nanti bisa jadi generasi penerus bangsa yang memulai peradaban mereka dari masjid. Amin. Kita selaku pemerintah desa sangat berterima kasih banyak atas kepeduliannya, baik dari tim sendiri dari Masjid Nusantara dan juga seluruh donatur mungkin yang berkontribusi dalam penyaluran anggaran dananya untuk pembangunan Masjid Rahmat Wowong ini sendiri. Kebaikan-kebaikan yang diberikan, diperjuangkan dan diloyalitaskan untuk desa kami, untuk masjid ini dan untuk seluruh umat ini, mungkin kebaikan ini kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bisa membalasnya. Dengan ada campur tangan bapak-bapak sedekah, akhirnya masjid kami seperti ini. Nah, harapannya agar umat Islam di Desa Wowong ini senantiasa beribadah dan meminta kepada Allah agar
bangunannya tetap seperti ini terus. Dengan adanya bantuan Nusantara ini, kami masyarakat Towong sangat bersyukur sekali sehingga kami bisa menikmati yang ada sekarang ini, Pak. Alhamdulillah, antara alhamdulillah sama sedih sih sebenarnya. Ini adalah episode terakhir di session 2 Jelajah Masjid Nusantara. Sekarang kita di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya kalau saya mau kasih bocoran, ini bukan hari kita untuk pergi meninggalkan pulau ini, tapi harus, dikarenakan kita tidak tahu jadwal pesawat dan kapal dan transportasi lain di masa sekarang ini yang semuanya tidak on schedule. Kita harus pulang sekarang dan kita harus mencari apapun itu alat transportasinya sehingga kita bisa sampai ke rumah kita masing-masing. Karena kita harus sampai dulu ke Pulau Adonara, setelah itu kita ke Larantungga, setelah itu kita ke Maumere, habis itu kita baru bisa naik pesawat, dan itu pun tidak ada yang direct, ada transit Surabaya, Denpasar dan segala macamnya. Tapi terima kasih, saya mengucapkan terima kasih buat semuanya para donatur, sobat-sobat goib saya yang baik hatinya di seluruh Indonesia yang sudah berdonasi, berinfak, bersedekah untuk dititipkan supaya dibangun masjid di seluruh pelosok negeri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu adalah masjid kalian semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya saya sedih sih karena antara selesai session 2 dan sedang sebenarnya karena sudah membangunkan masjid hingga di Pulau Lembata ini. Saya di sini cuma mau menanyakan ke sobat goib semuanya, kira-kira mau lanjut gak nih session 3? Kalau mau lanjut, ikuti terus Jelajah Masjid Nusantara. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri.